genetik suatu sifat dari manusia. Nah, penyakit genetik ini dapat muncul dari sebelum kelahiran atau setelah kelahiran. Maksudnya, dari sebelum kelahiran ya, jadi dari masa intrauterin, jadi pada saat konsepsi, dari pembentukan atau pertemuan dari sel telur dan sperma, kemudian terbentuk janin ya, karena ada kelainan pada gen yang membentuknya ya, sehingga terjadi kelainan genetik, atau dia muncul setelah kelahiran. Jadi muncul setelah kelahiran ini biasanya diakibatkan karena adanya mutasi spontan yang diakibatkan bisa karena faktor lingkungan ya. Nah, gangguan ini bisa diwariskan atau tidak, kemudian memiliki pola pewarisan yang spesifik dan tidak pasti. Sebagian besar dari kelainan genetik itu cukup langka ya, dan biasanya dia kecil kejadiannya dan hanya mempengaruhi satu orang dalam beberapa ribu atau jutaan orang ya. Jadi banyak penyakit yang mungkin karena pengetahuannya belum sampai di sana ya, atau karena penelitian mengenai penyakit ini saking langkanya ya, tidak ada yang bisa diteliti, jadi dia terjadi kelainan genetik atau mutasi gen yang mana itu banyak yang belum diketahui ya. Nah, kemudian kita juga sering mendengar istilah sindrom. Nah, kalau sindrom ini adalah kumpulan ya, jadi sekumpulan pola anomali multiple, dia terkait secara patogenetik mewakili sekuens tunggal atau cacat politopik ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa kelainan genetik ya yang berbentuk sindrom ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang di tengah-tengah ini misalnya dagunya hampir tidak ada ya. Jadi banyak terdapat pada sindrom Edward ya. Kemudian ya ini ya, kemungkinan ini sindrom Down ya, ini ada bibir sumbingnya. Kemudian ada yang ini ya, bibir sumbing yang sebelah kiri ya, paling bawah. Nah, ini kemungkinan ada sindrom Patau sindrom ya. Nah, cabang genetika. Jadi cabang genetika itu ada beberapa macam ya. Jadi secara garis besarnya bisa dibagi menjadi genetika umum. Ya, genetika umum ini mempelajari analisis silsilah, pola pewarisan dan lain-lain. Kemudian ada genetika kedokteran ya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan klinis ya. Jadi genetika klinis. Kemudian tata laksana dari penyakit genetik. Kemudian ada genetika molekuler. Ya, genetika molekuler ini biasanya berhubungan dengan mutasi, perubahan susunan gen, kemudian patofisiologi penyakit. Kemudian genetika populasi, ya, jadi dia mempelajari generasi, variasi, dan genetik flow dalam suatu populasi tertentu. Nah, kemudian ada genetik rekayasa, ya. Jadi ini biasanya dia mempelajari cloning, kemudian terapi gen. Nah, tipe dari genetic disease ya. Jadi tipe dari genetic disease ini ada beberapa macam ya. Secara umum ada yang kromosomal, ada yang monogenik, ada yang poligenik dan multifaktorial, kemudian ada mitokondria. Nah, kalau yang kromosomal, nah itu biasanya adalah perubahan jumlah atau struktur materi genetik yang mempengaruhi tumbuh kembang dan fungsi tubuh. Nah, biasanya dia penyebabnya saat pembentukan ya, jadi pembentukan janin, kemudian saat pertemuan antara sel telur dan sperma ya, biasanya terjadi kesalahan spontan di dalam kromosom. Nah, untuk jenisnya ya, karena ini letaknya kelainannya adalah pada kromosom, biasanya jenisnya adalah pada kelainan jumlah ya, kelainan jumlah maupun kelainan struktur ya pada kelainan kromosom ini. Kelainan jumlah contohnya adalah misalnya pada sindrom Down ya. Jadi sindrom Down ini terjadi kelebihan di kromosom 21 ya, jadi trisomi 21. Kemudian Patau sindrom ya, jadi trisomi 13. Kemudian ada Edward sindrom ya, trisomi. Jadi lebih lagi kan kromosom tuh sepasang-sepasang gitu ya. Jadi ini trisomi 3 dia ya dalam satu kromosomnya juga. Di trisomi 18. Kemudian Klinefelter ya. Klinefelter itu biasanya jumlah dari kromosom seksnya bertambah. Yang normalnya X dan Y, pada Klinefelter jumlah kromosom seksnya XXY seperti itu ya. Kemudian selain kelainan jumlah pada kromosom, ini juga kelainan yang lainnya adalah berkaitan dengan kelainan struktur ya. Nah, biasanya kelainan strukturnya ada bagian-bagian kromosom yang hilang.
Contohnya misalnya kromosom yang hilang atau kita bisa katakan itu adalah delesi ya, kemudian duplikasi ya, jadi duplikasi dia jumlah kromosomnya, kemudian letak kromosomnya terbalik atau inversi, kemudian atau posisinya terbalik ya atau tertukar ya, atau kita namakan transversi. Nah, kemudian kalau tipe genetik penyakit genetik yang monogenik ya. Jadi tipe penyakit yang monogenik ini adalah mutasi pada satu gen spesifik saja ya. Contohnya adalah hemofilia, kemudian thalassemia, ini termasuk dalam monogenik ya. Kemudian anemia sel sabit, kemudian fibrosis kistik ya. Kalau pada hemofilia dia adalah apa namanya? Dia terkait dengan kromosom X-nya ya, X resesifnya ya. Jadi hemofili ini adalah gangguan pembekuan dan yang disebabkan karena adanya kekurangan faktor pembekuan darah ya, jadi faktor 8 dan faktor 9. Nah, kemudian talasemia ya. Talasemia ini apa namanya? Autosomal resesif sifatnya ya. Jadi dia autosomal resesif. Talasemia ini adalah suatu kelainan ya genetik di mana rantai globin alfa dan beta tidak terbentuk atau berkurang jumlahnya ya. Seperti kita tahu bahwa rantai alfa dan beta ini dipergunakan untuk menyusun hemoglobin. Sehingga kalau ini tidak ada atau jumlahnya kurang ya, sehingga HB itu gampang rusak, gampang pecah ya. Jadi pada talasemia, nah ciri-ciri klinisnya anemia karena kan masa hidup eritrosit itu 3 bulan ya. Nah, jadi di sini sebelum 3 bulan sudah tampak pengerusakan dari sel darah merah ya dan HB ya, sehingga apa namanya pasiennya muncul anemi ya. Nah, kemudian pada anemia sel sabit ya, jadi ini bentuk sel darah merahnya mengalami kelainan ya. Ini disebabkan karena kelainan genetik juga, dia autosomal resesif ya pada kromosom 11 ya, sehingga menyebabkan bentuk sel darah merah itu menjadi kaku, kemudian bentuknya juga tidak normal, jadi bentuknya seperti bulan sabit ya. Kemudian penyakit lainnya yang monogenik, kelainan monogenik, genetik monogenik ini contohnya adalah fibrosis kistik ya. Nah, ini adalah suatu autosomal penyakit genetik autosomal resesif ya, di mana ini terdapat kelainan pada gen cystic fibrosis transmembran konduktor regulator sehingga menyebabkan lendir itu sifatnya sangat kental ya. Jadi ini nanti akan menimbulkan gangguan di pernapasan, kemudian menimbulkan gangguan di saluran cerna ya. Biasanya pasien dengan fibrosis kistik ini apa namanya? Angka harapan hidupnya tidak terlalu lama ya. Nah, kemudian ada poligenik dan multifaktorial. Nah, kalau poligenik dan multifaktorial ini adalah suatu penyakit kelainan genetik, dia merupakan kombinasi mutasi genetik dan faktor lingkungan. Contohnya adalah pada penyakit-penyakit DM tipe 1 ya, kemudian asma, kemudian jenis-jenis kanker tertentu ya. DM tipe 1 ya, jadi ada kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan pada pankreas, ditambah lagi dengan adanya faktor lingkungan yang mempercepat kerusakan dari pankreas tersebut ya. Kemudian penyakit asma ya, kemudian penyakit-penyakit kanker tertentu. Nah, kemudian untuk mitokondria ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyakit kelainan genetik pada tahap di level mitokondria, artinya terdapat mutasi DNA di dalam mitokondria ya. Jadi seperti kita tahu bahwa mitokondria itu adalah sumber ya produksi energi dari sel ya. Nah, contoh-contoh adanya mutasi genetik pada mitokondria itu adalah contohnya adalah pada sindrom ini ya, sindrom apa namanya itu? Sindrom MELAS ya. Jadi MELAS itu adalah MELAS ya, jadi mitokondria encephalopathy lactic acidosis ya, dengan stroke like episode. Jadi ini adalah kelainan yang ditandai dengan stroke pada usia muda, kemudian adanya kejang, kemudian juga adanya kelemahan akut ya seperti stroke.
kemudian penyakit-penyakit yang lain pada level mitokondria. Contohnya adalah LHON, yaitu adalah Leber Hereditary Optic Neuropathy ya. Nah, hilangnya ini penglihatan sentral pada usia muda. Ya, jadi setelah dilakukan pemeriksaan kok tidak ada ya karena infeksi, karena apa? Ternyata dia ada karena mutasi pada DNA di mitokondrianya ya yang menyebabkan LHON. Dia fokusnya ada di organ mata ya. Kemudian ada Leigh syndrome ya. Jadi ini kita bisa bilang juga dengan subakut necrotizing encephalopathy ya. Jadi ini adalah penyakit neurodegeneratif yang progresif ya. Nah, biasanya dia gejala klinisnya adalah kelainan pada motorik dan mental yang progresif ya. Nah, biasanya penyakit mutasi genetik ini diturunkan dari ibu ya. Nah, kemudian ada Mendelian dan non-Mendelian. Mendelian ini artinya bahwa ini Mendelian ini sama dengan monogenik ya. Jadi kelainan yang disebabkan mutasi pada gen tunggal ya, dan dia mengikuti hukum Mendel ya. Bisa itu dominan atau dominan pada dominan pada autosom atau pada X-linked resesif ya, atau autosomal dominan atau dia autosomal resesif ya, tapi dan dia mengikuti hukum Mendel ya. Nah, contoh-contoh penyakit yang mengikuti hukum Mendel ini adalah pada Huntington, neurofibrosis ya, kemudian anemia sel sabit yang seperti saya jelaskan tadi, kemudian hemofilia. Nah, kemudian kalau non-Mendelian, nah ini sama ya istilahnya dengan poligenik. Jadi dia tidak mengikuti hukum Mendelian, jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit genetik. Ya, sama halnya dengan hereditary maupun non hereditary ya, ini hanya dua istilah yang lain saja ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sindrom Down dari penyakit genetik ya. Jadi yang pertama sindrom Down ya. Sindrom Down ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia adalah suatu suatu penyakit ya yang disebabkan karena trisomi 21 ya. Jadi trisomi 21 yang menyebabkan jadi karakteristik wajah pada sindrom Down ini sangat jelas ya, dan biasanya dia wajah sindrom Down ini gampang dikenali ya. Jadi letak antara kedua matanya dekat ya, kemudian bibir lidahnya tebal ya, kemudian lehernya pendek ya. Nah, ini adalah karakteristik wajah pada sindrom Down. Nah, pada sindrom Down ini juga kadang-kadang diikuti dengan adanya kelainan jantung ya. Nah, kemudian sindrom Patau. Sindrom Patau ini adalah kelainan pada kromosom 13 ya, trisomi 13 ya. Nah, jadi ditandai adanya bibir sumbing ya, kemudian matanya ya ukurannya kecil, kadang-kadang menyatu ya, seperti gambar yang di atas ya, nomor 3 ya di kiri. Kemudian polidaktili ya, lihat jari-jari tangannya itu di bawah ya, lebih dari 5. Kemudian mikrosefali juga ya, kepalanya kecil ya, tuh di atas tuh gambar di sebelah mata yang menyatu itu. Kemudian contoh kelainan genetik yang lain adalah penyakit, ini yang sering-sering aja saya bahas ya, penyakit phenylketonuria. Nah, jadi pada penyakit phenylketonuria ini tubuh itu tidak mampu untuk memecah asam amino fenilalanin ya. Nah, tumpukan dari asam amino fenilalanin ini toksik sifatnya ya, dan dia gampang merusak sel-sel otak ya. Nah, PKU ini disebabkan karena adanya mutasi dari gen PAH. Jadi PAH ini adalah gen yang berfungsi untuk mengkode enzim fenilalanin hidroksilase. Ya, karena tidak adanya enzim ini ya, jadi asam amino fenilalanin tidak bisa dimetabolisme sehingga meningkatkan yang sangat tinggi dari asam amino fenilalanin ya, dan ini sifatnya sangat merusak organ tubuh ya. Nah, kemudian penyakit genetik yang lain, nah ini akondroplasia ya, jadi manusia kerdil ya, dwarfisme. Ya, akondroplasia ini diakibatkan adanya mutasi gen pada fibroblast growth factor ya, growth factor 3 ya. Nah, ini mengakibatkan bentuk tubuh ya tidak proporsional ya. Jadi
tidak tumbuh dengan sempurna, terutama pada tulang-tulang di daerah ekstremitas di bawah. Jadi kalau kita lihat tidak proporsional ya antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah ya. Nah, ini biasanya kita sebut dengan manusia kerdil ya. Nah, kemudian nah, ini poligenik ya multifaktorial. Kita lihat ya ini tangan tidak terbentuk tangannya ya, sirimomelia, kemudian kakinya juga bentuknya sangat kecil ya. Kemudian penyakit genetik yang sering lainnya adalah, walaupun saya bilang sering, tapi ini kejadiannya sebenarnya tidak banyak. Tapi di antara beberapa juta penyakit genetik ini yang paling sering ada ya. Jadi DMP, Duchenne muscular dystrophy, itu adalah kelemahan dan degenerasi akut dan progresif ya pada otot ya. Nah, dia akibatkan karena mutasi gen ya, dia sifatnya X-linked resesif ya. Nah, pada DMP ini protein distrofin tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit sekali ya, sehingga protein distrofin yang terdapat pada otot menyebabkan pada saat kontraksi tidak stabil. Ya, jadi otot itu mudah rusak, mudah nekrosis ya. Ya, ditandai dengan kelemahan pada ekstremitas dari bawah awalnya, kemudian ekstremitas otot yang lain juga bisa kena ya. Nah, biasanya masa hidup pada DMP ini sampai 20 tahun udah cukup lama ya. Biasanya sampai dia usia 20-30 tahunan itu sudah memerlukan alat bantu napas ya, karena banyak otot yang rusak sampai ke misalnya otot pernapasan, otot jantung ya, sehingga dia membutuhkan ventilator, alat bantu napas ya, atau topangan untuk membuat jantungnya tetap otot jantungnya tetap berkontraksi ya. Nah, ini adalah Duchenne muscular dystrophy. Nah, penyebab dari penyakit genetik ya dari adanya mutasi gen itu sendiri ya yang diturunkan ya, misalnya tadi dari ibu atau ayahnya ya, baik itu bersifat autosom, kemudian autosom dominan, resesif, bersifat X-linked ya misalnya ya. Kemudian gizi ya, dari kekurangan atau kelebihan zat gizi yang kronis ya, yang menyebabkan sel itu akhirnya bermutasi spontan. Kemudian lifestyle ya, karena tadi saya katakan bahwa penyakit genetik itu yang multifaktorial, yang poligenik, tidak disebabkan dan tidak mengikuti hukum Mendel, dia dipengaruhi juga oleh faktor lingkungannya, salah satunya adalah lifestyle. Nah, jadi genetik dan lingkungan itu adalah sebagai penyebab utama dari suatu penyakit genetik. Nah, itu ya mengenai patogenesis penyakit genetik ya. Mungkin secara singkat saja saya jabarkan di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti slide-nya saya bagi dibaca deh ya. Nanti mungkin dibaca dulu caranya belajar itu contoh-contoh penyakit genetik ya. Dari contoh-contoh penyakit genetik yang sering nanti kalian pelajari yang mana mengalami mutasi ya. Apakah dia X-linked, apakah dia autosom dominan atau autosom resesif ya Dek ya. Nanti dari sana kalian baca detailnya lagi ya. Izin dokter mau bertanya. Ya.
Nah, perkenalkan saya Alonso Emilia. Di sini saya nggak bisa open dikarenakan jaringan juga dokter. Nah, NIM saya itu NIM akhir itu 001. Nah, pertanyaan saya di sini ini tentang kerusakan kromosom sih dokter. Nah, pertanyaan saya itu batasan kerusakan kromosom itu yang paling mungkin itu membuat seseorang itu tetap hidup atau sangat bergantung pada bagian mana yang rusak itu dan seberapa banyak. Suaranya kok hilang, Dek? Ah, oke, saya ulangi lagi dokter. Pertanyaan saya di sini kan kita tahu juga kromosom itu ada juga batasan. Nah, karena ada juga batasan, yang menjadi pertanyaan saya itu batasan kromosom itu yang paling mungkin membuat seseorang itu tetap hidup, yang sangat tergantung pada bagian mana yang rusak itu, dan seberapa banyak itu yang sel terkena di dalam kromosom hal tersebut kayak gitu. Makasih dokter. Ya, jadi kalau kerusakan kromosom itu ya dia memang sangat tergantung dari prognosisnya itu bervariasi ya. Jadi ringan hingga fatal itu tergantung jenis kelainannya ya, Dek ya. Dan tergantung juga dia manifestasinya organ yang mana yang terkena ya. Contohnya misalnya pada kromosom, saya kerusakan kromosom atau jumlah kromosomnya yang bertambah pada sindrom Down contohnya ya. Kalau pada sindrom Down itu kan dia trisomi 21 ya. Jadi kelebihan di trisomi 21. Dia biasanya prognosisnya mungkin untuk angka harapan hidupnya lumayan baik ya, dia bisa sampai dia mungkin usia sampai di apa namanya lansia bisa ya, Dek ya. Nah, biasanya dia yang dipengaruhi tergantung organ yang nanti dipengaruhi yang kena ya. Kalau Down syndrome itu kan biasanya dia menyebabkan disabilitas intelektual dan kelainan fisik ya. Kemudian untuk prognosisnya dengan perawatan dia bisa hidup mandiri ya. Kemudian dengan adanya fisioterapi dia bisa hidup mandiri kalau misalnya apa misalnya terdapat keterlambatan motorik ya. Bisa dengan fisioterapi dengan prognosis yang cukup baik ya. Nah, pada sindrom Edward ya dia trisomi 18. Kalau sindrom Edward ini kan juga dia mengikuti apa namanya kelainan jumlah kromosom juga. Tapi bedanya ya biasanya sindrom Edward ini sangat berat dia ya dia mayoritas gugur atau meninggal di tahun pertama kehidupan. Jadi tergantung organ yang terkena nanti organ yang dipengaruhi ya. Nah, kemudian ada juga sindrom Turner ya. Ini hanya pada wanita. Jadi prognosisnya baik kalau ditangani sedini mungkin ya. Nah, jadi bagaimana prognosis dan apa kelainan pada kromosom itu mempengaruhi prognosis ya. Nah, itu tergantung dari apa namanya di mana dia terkena ya, kemungkinan kemudian seberapa banyak dia terkena, kemudian organ apa yang dia dipengaruhi ya. Jadi itu ya Dek ya. Terus misalnya pada kelainan-kelainan kromosom yang mengakibatkan misalnya pada kelainan otot ya. Nah, itu mungkin prognosisnya bedanya dengan sindrom Edward. Sindrom Edward mungkin di tahun pertama sudah meninggal bayinya ya, tapi pada DMP contohnya ya Dek ya. Jadi kelainan pada gen tertentu saja yang mengakibatkan tidak adanya distrofin ya mungkin dia bisa bertahan 20 sampai usia 20-an tahun. Ya, jadi tergantung organ mana yang terkena dan seberapa banyak organ yang dipengaruhi gitu ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi.
Ya, ya Dek, apa pertanyaannya Dek? Baik dokter, perkenalkan nama saya Umar Farusnaya Purba dengan tiga digit terakhir 045. Jadi saya ingin bertanya dokter, untuk penyakit-penyakit seperti yang kita tahu kan, seperti yang paling sering itu untuk sindrom Down, terus patau itu kan kita tahu itu masalah di masalah di kromosomnya sih dokter ya. Terus bagaimana cara membedakan bahwa misalnya suatu penyakit ini apakah dia monogenik, poligenik, atau misalnya autosomal resesif maupun dominan dokter. Kayak misalnya kita belum belajar nih bahwa ini oh ini penyakitnya apa misalnya. Eh, terus misalnya kita lihat secara langsung gitu dokter. Gimana cara membedakannya kira-kira dokter ya? Terima kasih dokter. Ya, jadi kalau misalnya, kalau eh, nah kita bagaimana mengetahui ini termasuk sindrom Down gitu deh ya, maksudnya ya, apakah dia sindrom Patau gitu maksudnya? Maksud saya, misalnya kita belum ada, misalnya kita tidak tahu ini penyakitnya karena apa. Mungkin apakah kita eh, bisa mengetahui misalnya ini apakah ini poligenik atau monogenik? Bagaimana cara membedakannya misalnya Ya karena kalau kita misalnya jadi muncul sindrom-sindrom yang kita nggak tahu ya, ya ini termasuk sindrom apa nih ya. Jadi kita lihat dulu, disesuaikan ya, misalnya dia bentuk wajahnya seperti apa, kita cocokkan ya dengan sindrom-sindrom tertentu ya. Misalnya kalian misalnya menerima bayi baru lahir, loh kok matanya deket nih antara mata satu dengan mata dua, atau matanya kok jadi satu seperti tadi ketemu di sindrom yang tadi saya jelaskan itu ya, sindrom Patau, terus ada bibir sumbing. Jadi timbul sekumpulan gejala yang mengarahkan ke ada suatu kelainan genetik ya, kalian cocokkan dulu itu ya. Nah, kalau setelah mencocokkan ketemu terus yang sudah diteliti sebelumnya ya, kalian bisa mengira-ngira oh, ini termasuk kelainannya di apakah dia trisomi 13, trisomi 21. Nah, kalau ternyata memang kalian kita lihat nih tidak ada nih ya, termasuk di mana belum tahu, karena kan penyakit genetik itu langka ya Dek ya. Jadi bisa kelahirannya di antara 1 per jutaan bayi gitu baru ada ya Dek ya. Kemudian apa namanya, banyak yang belum diteliti juga ya penyakit penyakit genetik itu ya. Jadi bisa dilakukan analisis kromosom ya Dek ya. Nah, cuman ini analisis kromosom bisa dengan pemeriksaan tes karyotype atau karyotyping ya. Jadi ini bisa untuk menganalisis kromosom yang lengkap. Ya, Dek ya. Nah, kemudian tapi ini tujuannya hanya untuk mengetahui di mana letak kelainannya gitu ya, di mana kromosom apa yang bermasalah, tapi tidak akan mempengaruhi prognosis. Jadi dia hanya untuk apa namanya, menyelesaikan keingintahuan kita aja, tapi tidak menyelesaikan apa bagaimana prognosisnya, kemudian tata laksana pasiennya bagaimana gitu ya. Jadi biasanya pada pasien-pasien memang harus di KIE dulu karena biayanya tentu saja sangat mahal ya, dan mungkin tidak bisa dikerjakan di, perlu pemeriksaan di tempat yang sangat apa namanya, saya nggak tahu kalau di Bali belum bisa ya Dek ya. Jadi sampelnya harus dikirim dulu ya, dan ini hanya untuk mengetahui, untuk menyelesaikan keingintahuan kita saja di mana letaknya ya. Kemudian cara yang kedua, jadi kalau kita bisa mengarahkan dan kita bisa apa namanya, mencurigai ini ke arah sindrom mana, jadi kita bisa lakukan analisis kromosom dengan kecurigaan sindrom apa, yaitu mungkin biayanya lebih sedikit ya. Kemudian sebelum hamil itu bisa dilakukan sebelum dilahirkan bayinya ya, jadi bisa dilakukan pemeriksaan NIPT atau non invasive prenatal test ya. Jadi tes darah ibu hamil itu untuk screening risiko kelainan kromosom janin ya, atau bisa dilakukan dengan amniosentesis ya, jadi pengambilan sampel cairan ketuban atau jaringan plasma untuk konfirmasi diagnosisnya. Ya, baik dokter, terima kasih.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, udah jelas deh ya tadi ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang, saya